Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita di bab 2, statistika, di mana kompetensi yang akan kita capai itu kompetensi pengetahuan, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kompetensi keterampilan yang akan kita capai dari pembelajaran kita pada bab ini itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, inilah dua kompetensi yang harus kita capai pada pembelajaran bab 2, itu statistika. Pada video kali ini, itu yang akan kita gapai itu adalah kita mampu menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memasuki bagaimana untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, kita perhatikan dulu diagram alur konsep yang ada di buku kita, ya, di mana nanti di statistika ini kita akan berbicaranya itu tentang data. Nah, data ini itu bisa disajikan di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Setelah nanti tabel distribusi frekuensi yang terbentuk, kita bisa membuat grafiknya, ya, di mana grafiknya itu bisa nanti berbentuk histogram, poligon frekuensi maupun OGIF, ya. Namun yang menjadi titik tekan di bab kita kali ini itu adalah histogram. Nah, data ini juga nanti kita akan mencari ukuran pemusatannya yang terdiri dari rata-rata, nilai tengah, dan modus, ya. Dan juga kita mencari penyebaran datanya, itu simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita memasuki bagaimana ya langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, jadi ada 5 langkah ya, ada 5 langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama kita menentukan rank. Rank itu adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum, ya. Nanti setelah disajikan data kita memperhatikan yang mana nilai tertinggi, yang mana nilai terendah. Nah, selanjutnya kita menentukan banyaknya kelas yang diinginkan bisa menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini itu adalah banyaknya data. Nah, yang ketiga kita menentukan panjang atau lebarnya kelas, ya, lebarnya kelas interval. Itu rumusannya itu adalah rank dibagi dengan banyaknya kelas. Yang keempat, kita menentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama. Ya. Setelah kita menentukan nilai ujung bawah kelas interval yang pertama, baru kita menyusun kelasnya. Baik anak-anak ibu, kita perhatikan misalnya ada sekelompok data, ya, 64 dan seterusnya sampai 65, yang mana ini merupakan hasil nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa. Nah, nyatakanlah data ini di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi untuk menyusun tabel distribusi frekuensi sebagaimana tadi, ya, langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Kita menentukan ranknya, ya. Kita menentukan nilai tertinggi. Kalau kita perhatikan di data ini, nilai tertingginya adalah 91, ya. Nilai terendahnya adalah 32. Maka ranknya itu adalah 59. Yang kedua, kita menentukan apa? Ya, kita menentukan kelas, ya. Kelas itu 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 itu berapa? Ya, bisa kita lihat di tabel logaritma maupun di kalkulator, ya. Log 40 adalah 1,7 dikalikan dengan 3,3 selain 5,6, maka kita perolehlah banyaknya kelas yang akan kita bentuk nanti dalam tabel distribusi frekuensi kita itu 7, ya, karena nggak mungkin kelas ada 6,6 kan. Selanjutnya
kita menentukan apa lagi? Kita menentukan interval ya. Kita menentukan interval. Interval itu apa? Rank dibagi dengan kelas ya. Sehingga kita peroleh 8,9 dan kita bulatkan menjadi 9. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita menyusun dalam tabel distribusi frekuensi ya. Ini datanya. Nah, tabelnya, nilainya nanti kita tentukan. Yang pertama apa tadi? Menentukan nilai ujung bawahnya ya. Menentukan nilai ujung bawah. Berapa mau kita ambil? Ya. Kalau di sini nilai yang paling rendah kan tadi 32 ya. Kalau kita mau membuatnya di bawah 32 boleh apa tidak? Boleh ya. Kalau di atas 32 misalnya kita mulai dari 33, ya nggak bisa karena nanti nilai 32-nya mau kita letakkan di mana gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari 32. Nah, tadi panjang intervalnya berapa? Intervalnya 9. Jadi dari 32, 33, 34 dan seterusnya sampai sepanjang intervalnya 9. Berapa tuh kelasnya? Berapa? Iya, 32 sampai 40 gitu ya, Nak ya. Kejadian ataupun kesalahan-kesalahan pada yang sering terjadi ya. Kebanyakan ketika dinyatakan intervalnya 9, banyak yang membuat, oh kalau 32 berarti tambah 9 itu 41 kelasnya. Nah, tidak seperti itu Nak ya, tapi kita menghitungnya 32, 33, 34 sampai 40 ya. Nah, itu kan banyaknya 9. Jadi begitulah cara menghitung interval. Tidak langsung kita tambahkan ya 32 tambah 9. Tidak seperti itu. Nah, kalau kita mau menambahkan, biar untuk cara cepatnya, jangan tambahkan 9 ya, tapi tambahkan dengan 8 kan ya. Itu. Nah, untuk kelas seterusnya, itu berarti 41 sampai 49. Nah, ini intervalnya 9 ya. 9. Jangan sampai diulangi kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi. Ya. Nah, untuk kelas berikutnya berapa lagi? Ya, 50 sampai 58. Dan seterusnya, ya, kelas sampai kepada kelas ke-7. Nah, setelah kelasnya kita buat, kita menghitung data. Kita perhatikan data yang berada antara 32 sampai 40 itu ada berapa? Nah, kalau kita hitung di sini ada 40, ada 32, dan seterusnya kita perhatikan, oh ternyata tidak lagi ada, cuma 2. Yang berada antara 41 sampai 49 kita hitung. Ya, kita hitung ada berapa? Ya, 3. 50 sampai 58 ada 4. 59 sampai 67 ada 13. 68 sampai 76 ada 10. 77 sampai 85 itu ada 4. 86 sampai 94 itu ada 4 juga. Nah, untuk mengecek sudah masuk nggak ya semua data yang ada di sini ke dalam tabel distribusi frekuensi kita? Jumlah datanya tadi ada berapa? Ada 40 ya. Maka di sini juga coba kita hitung. Ya, kita hitung jumlahnya berapa ya? 2 tambah 3, 5, tambah 4, 9, tambah 13. Berapa? 9 tambah 13, 22. 22 tambah 10, 32. Tambah 4, 36. Tambah ini 40. Berarti seluruh data itu sudah masuk. Nah, cuma ada sebagian orang barangkali ketika untuk melihat angka-angka ini kan agak susah ya Nak ya. Untuk memasukkannya siapa tahu agak pusing. Nah, ada juga yang menggunakannya dengan memakai turus ya ataupun teli. Jadi dari masing-masing data. Misalnya ini 64. Nah, ini 64 ini itu berada di mana? Oh, 64 itu ada di sini ya. Ada di kelas ini 64 nih. Di kelas ke-4 ya. 1, 2, 3, 4. 64 dibuat di sini. Diturus atau teli seperti orang main volley itu kan. Nah, dibikinnya seperti itu. Nah, selesai. Sekarang yang 71. 71 itu ada di mana? Di kelas keberapa kita letakkan?
Ya, di kelas kelima ya, di kelas kelima kita terus. Ataupun kita tally. Nah, berikutnya ini berapa lagi data yang mau kita masukkan? 67 ya, 67. 67 itu ada di mana? Ada juga di kelas keempat ya. Kita tambah lagi tally-nya. Ya, kita tambah lagi tally-nya. Nah, berikutnya lagi data 72 lagi kan ya. 72 kita letakkan di kelas keberapa? 72 ya, di kelas kelima ya, di kelas kelima. Sini kita tambah lagi tally-nya. Nah, berikutnya lagi 60. Data kita lagi 62 di kelas keberapa? Ya, di kelas keempat kita tambahkan lagi. Nah, tally-nya. Berikutnya data kita lagi itu ada 75 ada 2 kali ya 75-nya. Maka ini bisa kita letakkan di kelasnya, di kelas mana? 75 tadi ada 2, ya di kelas kelima. Tally-nya kita tambah 2. Berikutnya lagi data kita ada berapa? Ada 85. 85 di kelas keberapa? Ya di kelas ke-6. Kelas ke-6 ya. Nah, dan seterusnya sampai seluruh data ini masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi kita. Boleh juga dengan cara seperti itu ya nak ya. Nah, atau dengan cara yang seperti ini tadi, kita langsung menghitung yang berada di kelas 32 sampai 40 itu ada berapa. Nah, ini terserah kepada anak-anak ibu dengan cara mana yang rasanya memang kita mudah memahaminya. Baik anak-anak ibu, barangkali ini saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat belajar apapun kondisinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.